Orang miskin dilarang pintar. Kalau rakyat miskin di Indonesia tak boleh sekolah tinggi, tak boleh university, lalu sampai bila kita boleh berjaya dan sampai bila negara Indonesia ini akan maju, geng? Kenapa kita masih gengsi menirukan dengan program yang ada di Malaysia? Salah. Non pribumi itu mau memviralkan orang Indonesia. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Baru-baru ini di Indonesia itu sangatlah viral sekali, hampir seluruh Indonesia bahkan sampai ke Malaysia, geng. Viral sekali tentang pendidikan, geng. Di Indonesia itu pendidikannya masih minim, geng, masih minim. Tapi kenapa pendidikan di Indonesia itu malah dipersulit? Bahkan ada yang cakap orang miskin di Indonesia itu sekolah tinggi-tinggi tak guna. Dan video itu juga ditanggapi oleh mahasiswa sendiri, orang tempatan Indonesia. Dia orang itu banyak membebel karena hal tersebut dan merasa sekolahnya itu macam tak guna, geng. Sampai sekolah universitas itu tak guna. Oke, videonya itu macam mana? Cuma langsung kita simak saja daripada nanti kita salah paham. Orang miskin dilarang pintar. Benarkah kalimat orang miskin dilarang pintar semakin menonjol setelah pernyataan menohok dari respon Kemendikbud yang menyebut bahwa kuliah itu pilihan, biaya pendidikan mahal itu wajar. Hal ini seakan menunjukkan Kemendikbud cuci tangan, teman-teman, dan tidak menunjukkan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa adalah bagian dari Indonesia emas. Kali ini kita akan membahas isu yang bikin miris sekaligus bikin emosi jiwa, yaitu semakin mahalnya biaya kuliah di negeri ini. Udah gitu respon Kemendikbud soal pernyataan bahwa kuliah adalah pilihan, malah bikin kita makin bertanya-tanya. Ini seriusan? Kita mulai dengan fakta pahit. Biaya kuliah di Indonesia makin naik tiap tahunnya. UKT alias uang kuliah tunggal melambung tinggi. Belum lagi biaya hidup dan biaya-biaya tersembunyi yang lainnya. Pendidikan tinggi adalah tertiary education. Jadi bukan wajib belajar. Artinya tidak seluruhnya lulusan SLTA, SMK itu wajib masuk perguruan tinggi. Ini sifatnya adalah pilihan. Ya, bagaimana untuk pendidikan tinggi? Tentunya pemerintah memberikan tetap bertanggung jawab, tapi dalam bentuk bantuan operasional perguruan tinggi. Permasalahannya, dana pendidikan kita tidak mencukupi. Buat keluarga yang ekonominya pas-pasan, ini sama aja kayak mimpi buruk, teman-teman. Kita bahas juga nih kasus-kasus mahasiswa yang terpaksa putus kuliah karena nggak sanggup bayar. Mirisnya, ada yang sampai jual aset, ngutang sana-sini, bahkan ada yang terpaksa kerja rodi demi bisa kuliah. Nah, yang bikin makin gondok adalah respon Kemendikbud soal pernyataan bahwa kuliah itu pilihan. Mereka bilang kan ada beasiswa, ada KIP kuliah, ada program-program bantuan lainnya. Tapi kita semua tahu, teman-teman, nggak semua orang kan bisa dapat beasiswa atau bantuan. Itu persaingannya itu ketat banget dan kuotanya pun terbatas. Sekarang kita bahas juga nih soal kualitas pendidikan yang perguruan tingginya itu belum rata. Ada kampus-kampus bagus tapi biayanya selangit. Ada kampus-kampus biayanya terjangkau tapi kualitasnya masih perlu dipertanyakan. Ya minimal ditingkatkan lah. Maka dari itu pilihannya apa dong buat orang-orang yang ekonominya nggak kuat? Orang miskin dilarang pintar. Kita tutup dengan pertanyaan menohok deh. Apakah pendidikan tinggi hanya hak orang kaya? Coba kalian merenung deh, apakah sistem pendidikan kita udah adil? Apakah pemerintah sudah cukup peduli dengan nasib anak-anak bangsa yang ingin kuliah tapi terkendala biaya? Share pendapat kalian soal ini, drop komen ya. Lanjut. Mahasiswa berteriak bahwa UKT meroket naik, tapi Kemendikbud jawab bahwa kuliah atau perguruan tinggi merupakan kebutuhan tersier. Ketawa sih gue. Pertama, itu adalah jawaban yang akan melukai hati banyak orang. Jawaban tersebut juga nggak menyelesaikan masalah sama sekali. Pendidikan itu beda dengan kebutuhan tersier lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Lu bisa hidup tanpa tas bermerek dan segala macamnya. Tapi untuk pendidikan, lu ngelamar kerja aja, lowongan itu rata-rata S1. Minimal lu harus S1 untuk mendapatkan gaji setidaknya UMR.
Itu aja bahkan banyak lulusan S1 yang gajinya masih di bawah UMR. Artinya betul. kuliah itu menjadi kebutuhan untuk keberlangsungan persaingan di dunia kerja saat ini, yang mana susah banget tahu cari kerja di zaman sekarang. Terus kalau itu dikatakan kebutuhan tersier, ya seperti tas bermerek tadi, hanya orang kaya yang mampu untuk membeli tas bermerek. Tapi kalau dalam segi pendidikan, hanya orang kaya yang mampu untuk mencapai pendidikan tinggi, itu sama sekali nggak adil. Loh, tapi kan ada beasiswa untuk mahasiswa yang kurang mampu. Ya lo pikir itu bisa nge-cover semua anak miskin yang mau kuliah? Di USU aja, Universitas Sumatera Utara yang di Medan sana, itu lagi puyeng banget tuh. Anak yang UKT-nya 8 juta, sementara gaji orang tuanya cuma 3 juta. Ampun banget dah. Ya gimana mencapai Indonesia emas kalau kayak gini? Sedih sih gue, meskipun dikatakan bahwa alasan untuk naiknya UKT ini cukup kompleks. Ya tapi gimana mau maju gitu loh kalau pemerintah nggak sepenuhnya hadir untuk memperbaiki bagaimana sistem pendidikan Indonesia saat ini. Mulai dari yang paling dasar dulu, ya biaya. Biaya pendidikan tinggi di Indonesia itu semakin tinggi, sementara tingkat kemiskinan dan tingkat kesejahteraan di Indonesia ya masih kayak gitu-gitu aja. Kalau masih membuat pendidikan menjadi suatu hal yang mewah yang sulit digapai, ya artinya kualitas SDM Indonesia masih akan begitu-gitu aja sampai beberapa tahun lagi atau bahkan berpuluh-puluh tahun lagi masih akan begitu aja. Sehingga nggak akan heran kalau kita terus dikuasai oleh asing. Indonesia emas katanya, padahal pendidikan ini hal dasar loh. Ampun banget. Betul. Oke, lanjut. Oke, teman-teman udah baca ini belum? Pernyataan Sudah beliau. tadi. Kemendikbud soal UKT mahal. Perguruan tinggi itu tersier, bukan wajib belajar. Canggih. Nah, jadi udah tahu kan kenapa anak-anak muda ini menuliskan kata-kata di atas orang miskin dilarang sarjana. Jadi teman-teman yang bikin VT tersinggung gara-gara tulisan ini tulisan ditujukan kepada pemerintah coy, bukan kepada kalian yang nggak bisa kuliah. Nah, biar kita tahu tersier itu apa. Nih, saya buka di Google, arti tersier itu apa? Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang bersifat mewah. Hal tersebut karena tujuan dari pemenuhan kebutuhan tersier adalah hanya untuk kesenangan pribadi saja. Setiap individu memiliki kebutuhan tersier yang berbeda satu sama lain. Setelah aku nonton pernyataan beliau ini, aku geleng-geleng anjir. Aku yang kuliah mati-matian sampai kerja serabutan gitu. Aku merasa sekarang bahwa aku itu mewah gitu. Kuliah itu adalah sebuah hal yang mewah. Jadi kalian yang gak punya duit, yang miskin, gak diizinkan tuh kuliah sama kata-kata kebutuhan tersier, bukan sekunder, bukan primer. Gimana gak makin miskin coy negara Konoha ini? Masa kuliah aja dikata tersier? Padahal menurut gue, pas perjalanan kuliah, saya kadang suka lupa makan karena kuliah. Karena menurut saya perkuliahan itu adalah sebuah hal yang sangat penting. Betul. Saya waktu tamat SMA sempat nganggur setahun. Saya kerja serabutan, apapun saya lakukan. Karena saya mengandalkan ijazah SMA saya nggak diterima di mana-mana, Ibu. Pantas aja Konoha ini semakin miskin. Emang distruktur gitu supaya orang-orang Indonesia ini makin bobrok, makin tolol, makin gak bisa apa-apa. Ya wajar aja lah ya, negara kita ini semakin lama semakin hancur. Yang kaya makin kaya, yang miskin semakin miskin. Karena yang miskin itu tidak diperbolehkan untuk kuliah, karena kuliah itu adalah kebutuhan orang yang mewah. Wah. Oke, sarkasnya cukup dulu deh Ibu. Kita serius dulu menyikapi bahasa Ibu ini dengan kata-kata tersier ini. Ibu pernah nggak membaca sebuah lowongan kerja gitu ya di platform atau dimanapun lah? Syaratnya itu adalah minimal S1 jurusan ini, jurusan itu, jurusan itu. Bu, kami orang miskin ingin juga bekerja di perusahaan-perusahaan besar gitu loh. Kami juga pengen, kami orang-orang miskin ini pengen juga jadi dokter, jadi perawat, jadi senior, jadi psikolog, dan yang lain-lain gitu. Terus gimana dong kami yang miskin ini? Kami ini miskin loh Ibu, nggak bisa gitu. Kami jadi orang-orang hebat. Bener geng, dengan adanya ilmu, dengan adanya kita sekolah tinggi itu menambah pengalaman, menambah pengetahuan,
Apabila kita tidak mempunyai modal, tidak mempunyai uang, dengan adanya kita mempunyai ilmu, insya Allah akan bertambah harta ataupun uang kita. Tapi sebaliknya, apabila kita mempunyai uang yang banyak, bahkan ber-mm ratusan juta, tapi kalau kita ini bodoh, tak boleh mengelolanya karena pengetahuan kita ini minim, jadinya akan habis gitu-gitu aja, geng. Nggak ada gunanya itu uang. Tapi kalau kita mempunyai uang sedikit, ada manfaatnya. Dan benar juga apa yang dikatakan banyak tadi, di Indonesia ini masih banyak sekali orang yang pengangguran. Bukan kita tak mau kerja, tapi memang saking banyaknya orang dan rata-rata orang itu yang kurang mampu bagi rakyat kecil ini ya. Jadi kalau mau mencari pekerjaan itu agak susah, apalagi mau milih-milih macam di Malaysia, tak boleh memang di Indonesia ini. Kita dapat kerja itu saja sudah syukur sangat, kan. Ada juga yang macam dipermainkan oleh majikan, macam tak sesuai dengan kerjaannya, tak sesuai dengan gaji UMR daerahnya, dan lain-lain banyak lagi. Nah, yang dibicarakan tadi itu tentang UKT. Apakah UKT itu? Nah, kalau kalian tak tahu, kalau kalian belum tahu, jom langsung kita simak saja video yang berikutnya. Lu tau gak sih kalau misalnya sekarang banyak kampus yang UKT-nya UKT Nabi Adam? Apalagi beberapa kampus-kampus negeri udah mulai mendekati nih. Ya, beberapa ada yang udah nyentuh sih. Pertanyaannya, kenapa sih UKT itu bisa mahal? Oke, mari kita bahas. Yang pertama, lo harus paham apa itu UKT. UKT adalah uang kuliah tunggal, dibayarkan per semester oleh mahasiswa, dan di situ udah menyangkut semuanya tuh. Biaya perkuliahan, biaya praktikum, biaya lab, biaya pengembangan, biaya operasional, listrik, wifi, yang gitu-gitu deh. Pokoknya intinya biar lu kuliah, bayarnya nggak ngeteng. Sekarang kenapa UKT beberapa kampus tuh bisa mahal? Karena PTN itu sekarang ada dua jenis. Ada Badan Layanan Umum atau BLU, dan ada juga PTNBH, Badan Hukum. Pokoknya intinya tuh kayak gini nih. Kalau BLU, duitnya itu masih banyak dari pemerintah. Kalau PTNBH, kampus tuh suruh nyari duitnya sendiri. Yang jadi permasalahan adalah yang PTNBH adalah kampus yang top tier. Kampus cita-cita lu semua. Dengan segala fasilitas dan dosen yang tidak murah. Kalau tidak nyari duit dari lulu pada, dari mana uangnya? Dan karena video ini sudah viral di Indonesia, di mana-mana, bahkan viral juga di luar negara, otomatis ada beberapa pejabat Indonesia itu mendengar ini, dan ini diperbincangkan di mahkamah. Nah, bagaimana tanggapan dia orang? Nah, daripada kita penasaran, kita simak saja videonya. Apakah UKT jadi dinaikkan atau diberhentikan? Jom langsung kita simak saja videonya. Kita minta pemerintah mencabut dan merevisi Permendikbud 02 tahun 2024 sesegera mungkin. Dan menurut kami bahwa kenaikan yang mendadak ini tidak manusiawi. Karena ini konteksnya adalah ada sesuatu azas ketidakadilan ketika mahasiswa tidak tahu menahu, tidak dibicarakan sebelumnya. Kalau kata Bang Andreas tadi, kayak terjebak gitu ya. Bayangkan saya punya anak, mau masuk, sudah keterima SBMPTN atau apapun juga, tiba-tiba dikasih tahu harganya naik 5 kali lipat. Loh, kenapa bisa naik? Ya hari Senin sudah naik Pak, maaf Pak, kira-kira gitu. Ini menurut saya menjebak. Jadi oleh karena itu, sekali lagi ada dua proses. Proses yang pertama, kami membuat panja. Proses yang tercepat, kami mendesak agar Permendikbud ini dicabut dan direvisi. Mungkin itu saja. Saya sangatlah setuju dengan keputusan beliau agar kita ini lebih mudah untuk mencari ilmu, agar kita ini tidak keberatan untuk belajar, untuk sekolah. Jadi tak kisahlah warga yang miskin ke yang kaya ke, biar boleh mendapatkan pendidikan, biar boleh menjunjung martabat keluarganya dengan belajar agar menambah ilmu dan juga menambah wawasan dan lain-lainnya. Banyak sekali. Benar, sekarang ini mencari ilmu bukan hanya di sekolah saja, termasuk di media sosial macam ini pun kita juga boleh menambah wawasan, boleh menambah ilmu. Tapi kalau ada cikgu atau gurunya, kalau sekolah offline macam kuliah, university macam itu ada ketertibannya, ada aturannya. Jadi insya Allah kalau
sekolah atau mencari ilmu di offline itu menurut saya lebih afdol sih ya. Nah, ini video berikutnya ini salah satu contoh orang yang tak punya berpendidikan, geng. Salah. Non Aku tanya. pribumi itu mau memviralkan orang Indonesia. Oh, gitu ya maksudmu. Oke. Luar biasa. Itu ditutup. Sejak kapan dijaga? Aku tanya baik-baik. Sejak kapan itu ada portal? Iya, sejak kapan? Aku kan tanya. Sejak saya jaga malam di sini. Tadi kamu jawabnya suka-suka kamu. Setelah Suka-suka saya nutup portalnya jam berapa? Oh, suka-suka kamu. Kamu Iya. siapa? Hah? Kamu siapa? Suryadi Natal Simangunsong. Oh, jadi suka-suka kamu. Iya. Sebelumnya aku gak pernah tutup. Sekarang lewat tiba-tiba tutup. Aku Karena tanya. belum tutup, kan? Aku tanya baik-baik sama abang. Sejak kapan tutup? Aku kan mau tahu biar kalau aku gak bisa lewat sini lagi. Aku Kalau paham, aku Nur. lewat cara lain. Aku paham. Tapi orang kalian tadi itu sebelum berbelit. Tadi Kepala, sebelum kaki kepala kaki kepala. Enggak, kepala aku di sini, kaki aku di bawah, enggak terbalik kok. Jadi- Sebelum aku bawa HP keluar, aku tanya sejak kapan portalnya ditutup. Abang jawab suka-suka saya lah. Suka-suka saya. Kapan saya tutup? Oh, bukan ada peraturan dong. Aku tanya baik-baik sejak kapan, kan kamu bisa bilang sejak kemarin, sejak 2 hari yang lalu, sejak 1 minggu yang lalu, kamu kasih tahu baik-baik. Suruh aja 10.000 triliun Ya. panggil sama orang hukum biar penjara. Oke? Enggak sih, enggak perlu sih, cukup viral aja. 10.000 Bang. triliun. Aku tanya Oke. baik-baik bang, Biar sejak kita kapan? mencari keadilan. Oke? Aku Ini tanya. nggak berdasarkan pribumi dan non pribumi. Hah? Dari tadi aku gak ungkit pribumi sih. Woi, rasis kau, ungkit pribumi rasis kau. Ras apa? Aku tanya sejak kapan ada Jadi tutup. kenapa Biar kok lain kali aku diviralkan? biar lain kali Jadi aku tidak kenapa lewat kok sini. dipiralkan? Aku tanya Jadi sejak kenapa kok dipiralkan? kamu teriak-teriak tadi dari tadi. Kamu bilang suka-suka kamu. Nggak ada, aku menjelaskan. Enggak, kamu Teriak-teriak. tidak menjelaskan. Itu teriak. Enggak. Tadi aku tanya sejak kapan, kamu bilang suka-suka lu. Terus kamu bilang pribumi Saya jaga kan. malam. Ngapain kamu ungkit-ungkit ras? Apa? Ngapain Apa? kamu ungkit-ungkit ras? Kamu sebut pribumi non pribumi kan? Hati-hati lu, Terus rasis kenapa lu. diviralkan? Ya karena kamu cari masalah. Non Aku tanya. pribumi itu mau memviralkan orang Indonesia. Oh, gitu ya maksudmu. Oke. Luar biasa. Oke? Kenapa hal-hal yang macam ini masih terjadi di Indonesia, geng? Pungli di jalanan masih ada ya, meskipun sudah kurang tapi masih ada. Kenapa? Ya karena orang Indonesia ini masih banyak yang bingung, masih banyak yang pengangguran. Nah, cari kerja yang halal itu sudah agak susah karena harus mengikuti persyaratan-persyaratan, dan persyaratan itu tak semua orang punya. Jadi apa yang dilakukan, jadi biar boleh bertahan hidup, ini yang dilakukan. Maka dari itu semua itu segi dari pendidikan. Kalau pendidikan kita ini dipersulit, apakah mau Indonesia banyak pungli-pungli macam ini lagi? Jangan kan? Janganlah. Kenapa kita harus gengsi mendirikan di Indonesia, di Malaysia? Di Malaysia itu sangatlah mempermudah, sangatlah mengutamakan pendidikannya, geng. Murah sangat. Janji orang di sana itu mau nak belajar, ya udah belajar aja, masalah biaya jangan dipikirin karena banyak bantuan-bantuan, bahkan banyak ada yang free di sana, geng. Itulah cara pendapat saya, dan saya juga teringin kita ini boleh macam di Malaysia, geng, agar rakyatnya itu boleh makmur, mempunyai pendidikan dan lain-lain. Di Indonesia pun juga banyak orang yang berpendidikan, tapi dihitung persen itu baru berapa persen, ya kan? Dan semoga video ini ada manfaatnya, dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Apabila saya ada kesilapan ataupun ada yang salah dalam tutur kata saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya, dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Jainal Setory, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.